Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayah, bunda, ikhwah fillah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia Allah masih perjumpakan dengan bulan Rajab yang mulia. Dan kita terus berharap kepada Allah, Allah masih panjangkan umur kita. Sampai kapan? Sampai meninggal. Kita minta kepada Allah masih bertemu dengan bulan-bulan berikutnya. Bertemu dengan Sya'ban, berjumpa dengan Ramadan, bahkan pengennya bertemu dengan tahun yang akan datang. Dan terus sampai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih baik mati segera masuk surga atau panjang umur masuk neraka. Pilihannya ndak enak ya. Pasti maunya terserah Allah, yang penting Allah ridha lalu kita masuk surga. Tapi masuk surga ndak bisa tanpa mati. Mati dulu baru masuk surga. Baik, ayah bunda ikhwah fillah semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, Masya Allah, senanglah bunda, ayah, semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jika kita membaca, jika kita mendengar ada seruan dan seruan ini adalah dari Allah. Mungkin yang kita dengar adalah suara qari'ah, yang kita dengar suara qari, yang kita dengar orang yang membaca ayat ini. Tapi sesungguhnya ayat ini yang menyeru adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, jamaah Al-Karim, jamaah Indonesia, semua Cahaya Hati Indonesia, wahai yang beriman. Maka ulama mengajarkan, simaklah, pasang hati kita, pasang telinga kita baik-baik. Mengapa? Yang sedang diseru adalah kita. Supaya kita termasuk bagian kelompok orang-orang yang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Senang. Ya Allah, kuatkan iman Islamku. Ya Allah, istiqomahkan aku sampai aku berjumpa denganmu. Apa seruan Allah? Anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Maka ketika bulan Rajab ini datang kepada kita, hendaklah kita semua berusaha menjadikan diri kita benar-benar membangun iman. Lalu membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Qu anfusakum, tugas siapa? Terutama maaf buat kaum lelaki. Para suami, para ayah, tugas kita semua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian, keluarga kalian, jaga dari api neraka. Maka apa yang kita lakukan ketika bulan Rajab ini? Jagalah kita dan keluarga kita. Ajak keluarga kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka meniti jalan yang kemudian merugikannya. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begini. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, khususnya laki-laki. Jika kita bepergian dari suatu tempat, kita senang memberikan oleh-oleh buat keluarga kita. Betul begitu Pak? Ibu-ibu senang jika dibawakan oleh-oleh. Alhamdulillah. Baik, kita senang. Katakanlah kita membawa makanan. Kita membawa oleh-oleh buah tangan yang menyenangkan buat keluarga. Senang mereka. Lalu dibagi antar mereka. Dibagi anak-anak, dibagi buat saudara-saudara, buat sahabat-sahabat. Allahu Akbar, senang. Maka ketika senang kita berbagi dalam urusan jasmani, hendaklah kita juga senang berbagi dalam urusan rohani. Kalau kita senang anak-anak kita dalam keadaan sehat, kita senang anak-anak kita mereka bahagia, bahagiakan mereka secara spiritual. Maka Rajab, bulan yang mulia ini hendaklah membawa mereka dalam kebahagiaan itu. Di antaranya apa yang kita lakukan? Allahu Akbar. Senang-senanglah, misalkan bangun sholat malam. Masya Allah, ini lihat jamaah Al-Karim ini kelihatannya setiap malam bangun semua ini. Betul ya? Ngapain? Allahu Akbar. Bangun malam. Seorang ayah bangun malam. Ia berwudu. Ia sholat sunnah 2 rakaat. Ia bangunkan istrinya. Seorang istri dia bangun malam. Kemudian dia berwudu. Dia sholat sunnah 2 rakaat. Dia bangunkan suaminya. Pertanyaannya, kenapa bangun, wudu, sholat tidak langsung membangunkan? Karena kalau bangun tidur langsung membangunkan, urusannya lain. Itu buat yang paham saja. 1, bangun malam. Alangkah indahnya jika kita ini benar-benar munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seindah-indahnya, semulia-mulianya orang adalah orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan melaksanakan sholat. Baik, di luar Rajab ada sholat malam. Lalu ada apa kaitannya di dalam Rajab? Tambah berlipat kebaikannya orang-orang yang menegakkan sholat malam. Ayah jadi imam, istri menjadi makmum, anak-anak kita bangunkan sholat malam. Indah sholat malam kita jika kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Masalah-masalah mungkin ada saja dalam rumah tangga. Masalah ada antara orang tua, anak, suami, istri. Insya Allah jika bersama-sama menghadap Allah, munajat kepada Allah, banyak sujud, insya Allah akan ketemu solusinya. Mohon maaf, kadang kita ini lebih senang curhat sama manusia. Ketika kita curhat, beliau senyum-senyum saja. Kenapa? Karena masalahnya lebih besar. Anda cerita masalah segitu saja. Masalah saya lebih besar. Sehingga dia senyum-senyum saja. Lebih baik kepada siapa? Minta kepada Allah solusinya. Baik ayah, bunda, ikhwah, fillah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ini juga bulan latihan puasa buat kita. Puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Ayyamul Bid. 13, 14, 15.
Atau jangan lupa yang belum membayar puasa Ramadannya segera qadha puasanya. Kenapa? Menghidupkan puasa ini melatih. Tadi guru kita Kiai Aam sudah menyampaikan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Supaya apa? Persiapan, latihan bagi kita menuju Ramadan. Supaya enggak kaget nanti Ramadan, dari sekarang dipersiapkan. Ibarat seorang pelari, lihat seorang pelari. Dia bersiap-siap dulu, dia berjongkok dulu, dia mulai bangun, dia mulai melesat. Nanti Ramadan saatnya melesat dalam amal soleh. Ramadan saat menikmati puasa kita dengan sebenar-benarnya. Latihannya kapan? Dari bulan Rajab ini. Perbanyak saum. Ajarkan keluarga kita. Ajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan saum. Saum bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi saum adalah menahan lisan kita dari bicara dusta, dari bergibah. Tahu ibu-ibu gibah? Tahu? Gosip. Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki. Apalagi kalau laki-laki sudah kumpul di arisan. Ya Bu ya, tolong kasih tahu laki-laki. Allahu Akbar. Puasa mengajarkan kejujuran. Jujur kita. Orang puasa lihat Masya Allah. Jujur semua. Kenapa? Sekali dia berdusta, pahala puasanya bisa hilang. Makanya orang yang puasa insya Allah dia jujur-jujur. Makanya ibu kalau mau tahu suaminya jujur atau tidak, tanya siang hari lagi puasa. Sayang, adakah yang kau sembunyikan dariku selama ini? Insya Allah suami ibu akan jujur menjawab. Nanti ya mah setelah bedug maghrib. Allahu Akbar. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan, puasa ini, puasa Rajab ini mengingatkan kita untuk Ramadan. Persiapan, latihan, latihan, latihan. Sehingga Ramadan datang. Benar-benar kita menikmati dengan sebaik-baiknya. Baik, puasa. Lalu amalan-amalan apa lagi yang kita lakukan? Ajak keluarga kita saling mengunjungi dengan saudara. Selama ini kadang kita menjelang Ramadan baru sibuk ke sana ke sini. Baru sibuk mempersiapkan ini, itu dan lain sebagainya. Akhirnya macetlah di jalan, akhirnya kelelahan, akhirnya merasa tidak nyaman, kecapean, sakit. Allahu Akbar. Latihan dari sekarang apa? Ayo ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita. Minimal apa? Silaturahim. Yang namanya silaturahim adalah ada hubungan kekerabatan. Yang namanya silaturahim adalah keluarga dekat kita yang ada hubungan darah. Kadang-kadang sama orang lain baik, kenapa sama keluarga sendiri ada jarak? Kadang-kadang kita bisa dekat dengan orang lain, tapi kenapa dengan yang ada hubungan kekerabatan kemudian ada yang terhalangi? Daripada nanti sibuk mendekati Ramadan, jauh lebih baik dari sekarang di bulan mulia silaturahim pasti ada berkahnya. Kunjungi keluarga kita, kunjungi saudara kita. Bahkan yang punya saudara sudah wafat, kunjungi kuburnya, ziarahi kuburnya. Kenapa? Insya Allah mendekatkan hati kita. Kematian bukan berarti sudah selesai segalanya. Kematian tetap ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, ngapain Rasulullah mengajarkan kepada kita ziarah kubur? Kalau tidak ada hubungannya, ngapain kita diajarkan berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang sudah wafat? Maka bulan Rajab ini juga bulan istighfar. Mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak istighfar. Di antaranya apa? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, sayangilah aku. Ya Allah, terimalah taubatku. Banyak-banyak minta kepada Allah. Semoga bulan Rajab yang mulia ini bulan Allah ampuni dosa-dosa kita.
Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, mudah-mudahan bulan Rajab ini bulan ibadah kita, menyucikan diri kita, Sya'ban juga menyucikan diri kita, sehingga pada saat kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita connect. Kenapa? Karena diri kita sudah suci, masuk ke bulan yang suci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan lagi, alhamdulillah saat ini sudah ada sahabat Ali di luar sana, langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ali, Masya Allah pemirsa. Aduh senang banget ya hari ini saya Citra Anggia bisa kembali menemani Anda langsung dari Masjid Jami Al Karim yang ada di Bintaro Bumi Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Masya Allah banget ya, tadi kita sudah mendengarkan tausiah juga. Gak berasa banget, ini sudah masuk bulan Rajab, di mana sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Hal yang harus kita kumpulkan adalah semangat untuk beribadah dan juga semangat untuk mengumpulkan bungkus dari Luwak White Coffee. Kenapa? Karena Luwak White Coffee masih punya undian umroh gratis tahap ketiga. Makanya nih pemirsa, mulai sekarang saya tuh suka ngumpulin banyak banget bungkus-bungkus yang kosong untuk dikirimkan. Hanya dengan 3 bungkus saja loh, dan saya kumpulkan banyak sekali. Apalagi untuk Anda di rumah yang sudah tahu promonya beli 2 gratis 1 untuk Luwak Tarik Malaka, buruan diborong ya pemirsa. Mau jualan mau nggak jualan, stok aman dan juga bisa dikirimkan semuanya untuk mendapatkan undian umroh gratis. Mau tahu lebih jelasnya silahkan ke Mbak Rita. Ya. Mbak Rita apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Citra. Nah ini boleh dijelaskan ke pemirsa caranya tadi itu loh, kayak gimana sih? Oh caranya gampang banget Mbak. Cukup kirimkan 3 bungkus Luwak White Coffee varian apa saja. Masukkan ke Dropbox dengan dilampiri identitas diri dan nomor handphone. Lalu masukkan ke amplop dan tuliskan di pojok kanan atas Mbak Citra. Gebiar undian umroh Luwak White Coffee tahap 3. Gampang banget kan Mbak caranya? Gampang banget. So buruan pemirsa sekarang belanja sebanyak-banyaknya. Hanya dengan 3 bungkus kosong Luwak White Coffee Anda bisa mendapatkan umroh, kesempatannya bisa. Masih banyak ya? Masih banyak banyak. Sekali kesempatan. Kemudian masih banyak waktu juga ya? Masih banyak waktu, masih panjang waktunya Betul Mbak. sekali. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa mau umroh gratis, segera kirimkan 3 bungkus Luwak White Coffee yang kosong tentunya segera.